Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Apotesis. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Di aula pertemuan, banyak tetua berkumpul menunggu kedatangan Neng Yudi. Sebelum Neng Yudi melangkah ke ruang pertemuan, angin dingin yang tajam bertiup masuk, sehingga aula pertemuan tiba-tiba tampak seperti dunia es dan salju. Dan niat membunuh yang kuat tiba-tiba menyelimuti semua orang, sehingga beberapa tetua tidak bisa tidak menyebut diri mereka sendiri dengan tenang. Ketika Neng Yudi masuk dengan wajah gelap, beberapa tetua juga saling memandang. Apa yang terjadi dengan Tuan Istana? Apakah Anda terstimulasi oleh sesuatu? Tolong, kecilkan suara Anda. Neng Yudi sedang dalam suasana hati yang buruk selama periode ini dan tidak ada yang berani berbicara lebih banyak karena tidak akan ada hasil baik yang didapatkan jika mereka menyinggung perasaannya. Damai Zeren membungkuk kepada Neng Yudi dan berkata, Tuan Istana, banyak orang di Istana Awan sudah siap dan semua orang bisa keluar. Iya. Neng Yudi mengangguk dan berkata dengan santai. Melihat ekspresi khawatirnya, Tuan Dameng tidak bisa tidak mengingatkannya. Tuan Istana, Loseng belum tiba. Mendengar itu, banyak tetua menatap Neng Yudi. Sejak Loseng kembali ke Yundian, banyak tetua di Yundian memiliki penilaian baru terhadap kekuatan Loseng. Meskipun Loseng hanya seorang prajurit tahap awal di alam kesengsaraan Void, dia dengan mudah membunuh Tuan Zoda. Bahkan kekuatan tempurnya mungkin lebih unggul dari Damai Zeren, dan dia juga merupakan kekuatan tempur kelas atas yang sangat diperlukan di Yundian. Meskipun perang sekte melibatkan jutaan pejuang, seringkali hanya para ahli top yang menentukan keberhasilan atau kegagalan. Setelah sebulan berdiskusi, Yundian dan kota Tiangi akhirnya mencapai konsensus. Sebagai dua sekte teratas di wilayah tengah, mereka tidak bisa lagi duduk diam dan menunggu kematian. Jadi keduanya memutuskan untuk bergabung untuk secara aktif menyerang sekte Dewa Jahat. Awalnya Master Dameng berencana memberitahu Loseng, tetapi Neng Yudi mengatakan dia akan pergi sendiri. Namun setelah berputar-putar, Neng Yudi kembali ke ruang pertemuan dengan tatapan mematikan. Tetapi dia tidak melihat Loseng. Tentu saja, Damai Zeren tidak dapat memahaminya. Begitu pula banyak tetua Yundian. Tidak perlu memanggilnya, panggil prajurit di atas alam Dewa Penerangan. Ayo keluar. Momentum Neng Yudi tiba-tiba melonjak. Keterampilan yang dia latih sudah sangat kuat dan kekuatannya semakin meningkat setelah masuki alam hidup dan mati. Sekarang momentum yang bergejolak ini akhirnya meledak yang membuat banyak tetua terkejut. Di langit, di atas Yundian, banyak murid yang berkumpul menjadi tim independen dan terbang menuju kota Huyunhai. Pada saat ini, saat semua orang di bawah melihat ke atas dari kota Yunhai, seseorang dapat melihat kumpulan bintik hitam padat berjatuhan terus-menerus. Setiap titik hitam adalah seorang pejuang. Melihat pemandangan ini, di mata manusia fana di kota Yunhai juga penuh dengan ketakutan. Saya dengar Yundian akan melakukan pergerakan. Ya, kekuatan sekte Dewa Jahat telah berkembang selangkah demi selangkah. Diperkirakan Yundian dan aliansi bisnis dunia berencana melakukan serangan balik terakhir. Pertempuran ini mungkin akan menentukan kepemilikan wilayah tengah. Cuisi itu memang orang hebat. Jika dia benar-benar berhasil, dia benar-benar bisa menyatukan seluruh wilayah tengah. Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada kekuatan yang menyatukan seluruh wilayah tengah. Jadi Cuisi berhasil. Dia akan menjadi orang pertama di wilayah tengah dalam sejarah. Setelah memasuki kota Yunhai, para prajurit dari Istana Awan terbang menuju susunan teleportasi. Yang pertama masuk adalah prajurit alam Dewa Penerangan, diikuti oleh prajurit alam Pel Ilahi, dan kemudian para tetua dari alam kesengsaraan kekosongan di Istana Awan. Neng Yudi dan Damai Zeren adalah kelompok terakhir
berdiri di samping susunan teleportasi. Neng Yudi melihat kembali ke Yundian yang melayang di langit. Saat ini, Damezeren berkata, "Penguasa istana akan lebih baik jika Loseng dibawa bersama Anda dalam perjalanan ini." Jelas dalam hal emosi dan alasan, Neng Yudi tidak boleh meninggalkan Loseng sendiri. Bagaimanapun, ada perselisihan besar antara Loseng dan Cuisi. Bahkan jika bukan karena sekte Dewa Jahat, masih akan ada pertempuran antara Loseng dan Cuisi. Terlebih lagi, sejak Loseng kembali ke Yundian, dia belum menunjukkan kekuatan sejati sama sekali. Belum lagi Loseng telah memberikan kontribusi yang begitu besar kepada Yundian. Tetapi dia tidak terlibat dalam hal terpenting Yundian, yang mana itu terlalu berlebihan. Saya pikir lebih cocok baginya untuk tinggal di istana Yundian. Tiba-tiba Neng Yudi berkata sambil tersenyum. Kali ini istana Yundian tidak keluar dengan kekuatan penuh, tetapi sejumlah kecil prajurit tertinggal. Selain itu, dia sepertinya sangat menyukai kehidupan seperti ini. Dia menikmati kebersamaan dengan wanita cantik setiap hari, dan dia merindukan pedesaan yang lembut. Jadi tidak perlu membawanya bersama kita. Tuan Istana, sekarang kita menghadapi musuh yang kuat. Kita harus mengesampingkan masalah emosional dan pribadi ini terlebih dahulu, kata Damezeren lebih lugas. Implikasinya adalah ini bukan karena penguasa istana cemburu. Kalaupun dia cemburu, tapi jangan mengolok-olok nasib Yundian. Neng Yudi mendengus, berbalik dan berjalan ke susunan teleportasi. Melihat ini, Damezeren saling memandang dan tersenyum pahit dengan beberapa tetua lainnya. Kemudian juga memasuki susunan teleportasi. Pada saat ini, Loseng sudah mulai memasuki kondisi konsentrasi. Dia merasa hanya ada garis tipis antara budidayanya dan tahap tengah alam kesengsaraan kekosongan. Jadi, dia hanya perlu menembus lapisan terakhir untuk membuat terobosan yang mantap. Meskipun Loseng jarang memahami situasi di wilayah tengah, dia dapat menganalisisnya secara menyeluruh, bahwa hari pertarungannya dengan Cuisi semakin dekat. Jadi sangat penting baginya untuk menyerang tahap tengah dari alam kesengsaraan kekosongan. Di ruang pelatihan rahasia, Loseng tidak bisa lagi merasakan berlalunya waktu. Selama periode ini, Qinglong dan Naga Merah jarang berbicara. Sebelumnya, Sun sering meninggalkan tubuh Loseng secara pribadi, tetapi sekarang dia sepertinya sedang tidur dan jarang muncul. Bagaimanapun, sekarang adalah waktu bagi Loseng untuk mencapai kemacetan. Meskipun seharusnya tidak terlalu sulit bagi Loseng untuk mencapai tahap tengah dari alam kesengsaraan kekosongan, sangat penting bagi seorang pejuang untuk mencapai kemacetan apapun, sehingga tidak memiliki dampak sekecil apapun di masa depan. Saat ini, Xiaoyokin masih duduk diam di depan pintu ruang pelatihan rahasia. Kadang-kadang dia memasuki kota Yunhei untuk mengumpulkan beberapa bunga langka, memangkasnya dengan hati-hati, dan kemudian memasukkannya ke dalam bentuk yang indah, sesuai dengan aturan tertentu. Sekarang terdapat 6 atau 7 pot bunga yang diletakkan di depan pintu ruang pelatihan rahasia. Bunganya disusun berjajar, berwarna-warni dan indah. Selama periode waktu ini, jumlah prajurit di Istana Awan jelas telah berkurang. Sebelumnya selalu ada sekelompok prajurit yang masuk atau keluar dari ruang pelatihan rahasia, tetapi sekarang hanya ada beberapa orang setiap hari, dan mereka adalah semua prajurit dari alam rahasia bawaan. Adapun prajurit alam dewa penerangan dan alam pil ilahi sangat jarang yang menunjukkan. Seluruh Istana Awan kosong. Meskipun Xiaoyokin jelas merasakan perubahan di Yundian, dia terlalu malas untuk memikirkannya. Dalam hati Xiaoyokin, Loseng telah menjadi dunianya. Adapun apa yang terjadi di luar dunia, dia tidak pergi untuk mencari tahu. Oleh karena itu, bahkan para pedagang di kota Yunhei tahu tentang peristiwa besar seperti ekspedisi Yundian. Tapi dia sebagai seorang pejuang di alam pil dewa tidak tahu sama sekali. Kali ini sudah lama mengasingkan diri. Xiaoyokin cemberut melihat ke pintu ruang latihan rahasia. Jari-jari putihnya mematahkan rimpang hijau zamrud,
dan kemudian dia dengan lembut memutar jari-jarinya untuk menghilangkan tanaman ungu di tangannya. Kemudian dia memasukkannya ke dalam pot bunga dengan sangat teliti, sehingga jumlah bunga di pintu ruang budidaya rahasia terus bertambah karena dia mengeluarkan pot bunga setiap hari. Tanpa disadari, bunga di pintu ruang rahasia telah berubah menjadi 35 pot. Pada hari inilah momentum kuat tiba-tiba muncul dari ruang budidaya rahasia. Adapun ruang budidaya rahasia ini adalah ruang rahasia tingkat tertinggi di Yundian. Bahkan meskipun partisi di ruang rahasia terbuat dari logam khusus, tetapi tidak dapat menghalangi momentum yang luar sama sekali. Merasakan itu, senyum tipis terbentuk di antara alis Yoyokin. Apakah dia berhasil menerobos? Apakah dia akan keluar dari pengasingan hari ini? Dia melihat ke pintu dengan penuh harap, dan wajahnya yang anggun dan bersih tiba-tiba memerah. Memikirkan apa yang ingin dia katakan pada Loseng, sehingga dia merasa sedikit malu dan berkonflik. Pintu ruang rahasia terbuka dan sosok Loseng muncul dengan senyuman tipis di wajahnya. Pada saat ini, dia telah masuki tahap tengah dari alam kesengsaraan Void. Tentu saja sebuah terobosan. Shoyokin berdiri dan berjalan menuju Loseng. Sudah berapa lama saya di dalam? Selama periode waktu ini, Loseng hampir sepenuhnya bermeditasi, benar-benar melupakan perjalanan waktu. Shoyokin berkedip dan berkata dengan lembut, Anda dapat menghitung bunga-bunga ini dan Anda akan tahu berapa hari telah berlalu. Loseng meliriknya dan ekspresinya berubah. 35 hari? Saya sudah lama mengasingkan diri kali ini. Tidak apa-apa. Shoyokin masih tersenyum ringan, menggulung rambut hitamnya ke samping dan tiba-tiba berbisik. Loseng, bolehkah saya pergi ke tempat Anda untuk tidur hari ini? Ketika dia mengatakan ini, suaranya seperti nyamuk. Itu hampir tidak terdengar dan pipinya juga merah. Loseng tertegun sejenak, sedikit ragu, tapi kemudian mengangguk. Bagaimanapun, keduanya belum terlalu tua, dan ini adalah pertama kalinya mereka berhubungan antara pria dan wanita. Jadi tidak dapat dihindari bahwa mereka akan terikat satu sama lain. Namun, Loseng masih memiliki kekhawatiran Neng Yudi di dalam hatinya. Hanya saja dia tidak tahu bahwa Neng Yudi tidak lagi berada di Yundian. Namun, Loseng yang meninggalkan ruang budidaya rahasia juga merasakan ada yang tidak beres, karena ada lebih sedikit murid di istana awan di sekitarnya. Tetapi Loseng tidak terlalu memikirkannya. Jelas dia tidak pernah membayangkan bahwa tidak ada seorang pun di seluruh istana Yundian yang akan memberitahunya tentang peristiwa besar seperti ekspedisi Yundian. Tapi Shoyokin mengetahui apa yang dipikirkan Loseng. Dia baru saja membuat pernyataan yang memalukan, dan saat ini dia sudah membenamkan seluruh kepalanya di dadanya karena malu, dan bahkan tidak berani menatap Loseng. Tapi Loseng segera meraih tangannya dan kembali ke kamarnya. Sekarang dua orang yang baru pertama kali merasakan perasaan menjadi pria dan wanita dan menghabiskan satu malam bersama. Terakhir kali, di istana bawah tanah, mereka berdua dikejar oleh Cuisi dan tidak punya waktu untuk tinggal dan merasakan seperti itu yang ternyata rasa sangat indah. Malam ini mereka berdua secara mengejutkan karena memiliki kekuatan fisik yang baik. Mereka tidak tertidur sampai paginya. Baru keesokan harinya, Loseng benar-benar merasakan ada yang tidak beres di Yundian. Karena Yundian tampak terlalu sepi, seolah-olah ada banyak orang yang hilang. Sekarang dia ingin bertanya kepada Hua Tianming dan yang lainnya tentang situasinya, tetapi ternyata tidak satu pun dari mereka ada di sana. Dalam keputusasaan, Loseng pergi ke ruang pertemuan lagi, yang juga kosong. Selama periode ini, sebagian besar tetua berkumpul di ruang pertemuan setiap hari. Jadi bagaimana mungkin tidak seorang pun di sana? Tepat setelah meninggalkan ruang pertemuan, Loseng bertemu Fehan. Lagi pula Fehan adalah sesepuh Yundian yang sudah sangat tua. Kali ini dialah yang tinggal dan tidak menemani Neng Yudi dalam ekspedisi. Bagaimanapun, masih ada beberapa tetua yang perlu dipertahankan di istana Yundian
untuk memimpin 3 formasi pembunuhan Zhoutian untuk mencegah Cixi melewati aliansi bisnis dunia dan melakukan serangan memutar ke Yundian. Namun setelah semua elit Yundian muncul, bahkan jika itu benar-benar menjatuhkan Yundian dari langit, itu tidak masuk akal. Bagaimanapun, semua kekuatan utama Yundian telah pergi ke kota Tiangi. Bahkan jika sekte Tianxi benar-benar menangkap Yundian, itu hanya akan menghancurkan cangkang kosong. Jadi tidak mungkin sekte Dewa Jahat akan tertarik untuk main-main di sini. Penatua Fehan, mengapa ada begitu banyak orang yang hilang dari Yundian? Loseng bertanya dengan curiga. Ketika Loseng menanyakan pertanyaan ini, Fehan juga bingung. Bukankah penguasa istana sudah memberitahu Anda? Sekarang sebagian besar prajurit dari Istana Awan telah memasuki kota Tiangi untuk berkoordinasi dengan aliansi bisnis dunia untuk melawan sekte Dewa Jahat. Dan mereka sudah pergi sebulan yang lalu. Begitu Fehan mengatakan ini, ekspresi Loseng tiba-tiba berubah. Tidak ada yang memberitahu saya? Jelas, Fehan juga tahu sedikit banyak tentang perang dingin antara Loseng dan Neng Yudi. Jadi Fehan hanya menyentuh hidungnya, menggelengkan kepalanya dengan ekspresi aneh dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Tuan Istana. Bagaimana situasinya sekarang?" Loseng bertanya dengan prihatin. Fehan mengangguk. Meskipun dia tetap tinggal di Yundian, berita perang antara aliansi bisnis dunia dan sekte Dewa Jahat juga dilaporkan setiap hari. Dan Loseng bertanya pada orang yang tepat. Ternyata ketika Neng Yudi memilih untuk melakukan ekspedisi dan memasuki kota Tiangi, dia langsung menyatakan perang terhadap sekte Dewa Jahat. Pada saat yang sama, aliansi bisnis dunia juga menyatakan perang terhadap sekte Dewa Jahat. Ketika dua sekte besar ini bergabung, sekte Dewa Jahat juga harus memperhatikan. Jelas sekte Dewa Jahat mungkin tidak memiliki rasa takut sedikit pun terhadap Yundian. Lagi pula, di mata Cixi dan Wusan hanya ada satu orang di Yundian yang tidak bisa dilawan, dan itu adalah Neng Yudi. Bagaimanapun, sutra hati gadis misterius 9 surga yang Neng Yudi praktekkan lebih sulit kuat daripada keterampilan lainnya. Jadi, meskipun dia hanya mengalami satu bencana setelah masuki alam hidup dan mati, dia mampu bertarung melawan pria kuat yang telah mengalami 2 atau 3 bencana hidup dan mati. Namun pengaruh Yundian jauh lebih rendah daripada pengaruh aliansi bisnis dunia. Lagi pula, perluasan Yundian persis sama dengan sekte Rovoid. Jadi bagi sekte Dewa Jahat, itu adalah sekte Rovoid lainnya. Selama dikepung dan diserang, cepat atau lambat akan dihancurkan. Tapi aliansi bisnis dunia berbeda. Aliansi ini yang awalnya dibentuk oleh sekelompok pengusaha dan sekarang telah berkembang menjadi raksasa. Dari segi kekuatan murni, aliansi bisnis dunia sebenarnya dianggap sebagai kekuatan sekte kuasi kelas 6. Namun, aliansi bisnis dunia ini bukanlah tanah suci atau kerajaan para dewa. Karena itu, hanya kekuatan yang tersembunyi di bawah ini. Jadi, bahkan sekte Dewa Jahat harus berhati-hati. Setelah sekte Dewa Jahat mengalahkan sekte Suling, mereka hanya bergerak di sekitar bagian timur wilayah tengah, sehingga pergerakannya tidak terlalu intens. Mereka sepertinya ingin meningkatkan kesehatan dan memulihkan diri, dan mereka tidak akan menyerang aliansi bisnis dunia sampai mereka tumbuh mencapai tingkat tertentu. Namun aliansi bisnis dunia bukanlah orang bodoh. Para pengusaha itu paling cerdik. Jadi bagaimana mereka bisa rela hanya duduk diam menunggu kematian? Karena sekte Dewa Jahat tidak menyatakan perang, aliansi bisnis dunia mengambil inisiatif untuk menyatakan perang. Setelah berkomunikasi dengan Yundian, sehingga dua sekte terkuat di wilayah tengah menyatakan perang terhadap sekte Dewa Jahat. Secara bersamaan, sehingga dimulailah perang sekte terbesar di wilayah tengah dalam 1000 tahun terakhir. Sekarang, lebih dari sebulan setelah perang diumumkan, kedua belah pihak memiliki kemenangan dan kekalahan masing-masing. Tetapi perang hanya bersifat lokal. Aliansi bisnis dunia menghancurkan 2 kota pos terdepan dari sekte Dewa Jahat.
dan sekte Dewa Jahat terus bergerak pelan menuju bagian tengah. Lagi pula, semua orang yang cerdas di wilayah tengah memahami bahwa apakah itu sekte Dewa Jahat atau koalisi yang terdiri dari aliansi bisnis dunia dan Yundian, pasti akan ada pertempuran yang sangat menentukan antara kedua belah pihak. Dan hasil dari pertempuran ini akan langsung terjadi untuk menentukan nasib seluruh wilayah tengah. Apakah Juisi berhasil dalam tantangannya dan mengintegrasikan wilayah tengah ke dalam kerajaan kejahatan surgawi? Atau apakah aliansi bisnis dunia dan Yundian menang dan tumbuh menjadi tanah suci? Semuanya tergantung pada hasil pertempuran ini. Hanya saja tidak ada yang tahu kapan pertarungan ini akan terjadi. Karena jika melihat situasi saat ini, kedua belah pihak akan saling menguji sampai titik tertentu. Pada akhirnya, salah satu pihak akan kehilangan kesabaran, dan begitu kehilangan kesabaran, pertarungan terakhir mungkin tidak akan terjadi. Meskipun itu akan membutuhkan waktu yang lama. Berarti Neng Yudi masih di kota Tiangi? Loseng bertanya. Fehan berkata dengan serius. Loseng, Yundian membutuhkan Anda. Ya, saya mengerti. Ketika semuanya sampai pada titik ini, Loseng secara alami tidak punya niat untuk mengelak. Tapi Neng Yudi bertindak terlalu jauh. Dia langsung mengisolasikan dirinya dari masalah penting seperti itu. Tuan istana sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini, kata Fehan lagi. Mendengar itu, Loseng tidak mengerti maksud Fehan. Jadi dia tersenyum tak berdaya. Dan dia tidak tahu dari mana dia harus mulai berbicara dengan Fehan. Tanpa diduga, Fehan bergumam lagi. Adalah normal bagi seorang pria untuk memiliki 3 istri dan 4 selir. Saya memiliki lebih dari 20 wanita saat itu. Wanita lainnya bisa membujuk mereka. Fehan hanya berani berkata kepada Loseng. Namun ketika Neng Yudi berada di Yundian, dia tidak berani mengatakannya. Mendengar perkataan Fehan, Loseng hampir pingsan dan jatuh ke tanah. Karena harus dikatakan bahwa penatua Fehan benar-benar romantis ketika dia masih muda. Tapi bagi para pejuang, menikahi seorang istri mungkin adalah hal yang paling mudah. Karena status para pejuang di wilayah tengah sama tingginya dengan status abadi. Bahkan pejuang termiskin pun berkali-kali lipat lebih kaya daripada orang kaya di antara manusia fana. Oleh karena itu, tidak ada pejuang yang kekurangan wanita. Setelah Fehan pergi, Loseng yang berdiri di koridor memandangi awan dan kabut yang bergulung di atas Yundian, dan dia bergumam perlahan. Bisakah seorang wanita benar-benar membujuk wanita lainnya? Setelah meninggalkan koridor, Loseng kembali ke kediamannya. Saat ini, Sioyokin baru saja selesai mandi, sehingga ada sutra hitam diikat basah di belakang kepalanya. Saat ini, dia mengenakan pakaian cabul. Setelah dia bersenang-senang, tubuhnya dipenuhi dengan kilo yang sehat. Ikuti saya, kata Loseng setelah melihat Sioyokin. Kemana? Harus pergi? Sioyokin bertanya. Kota Tiangi, kata Loseng lagi. Baiklah, Sioyokin tersenyum dan berkata, dia bahkan tidak akan bertanya kepada Loseng ingin pergi ke kota Tiangi. Mungkin jika dia ada di masa lalu, dia akan menanyainya secara detail. Faktanya, karakter Sioyokin tidak berubah. Hanya saja suasana hatinya yang berubah. Tidak peduli apa, Sioyokin menganggap Loseng sebagai satu-satunya tujuan hidupnya. Dan dia juga tahu bahwa statusnya tidak tinggi di hati Loseng. Di istana bawah tanah, dia berselingkuh dengan Loseng. Bahkan dipaksa oleh Loseng yang menunjukkan pria ini tidak mencintai dirinya sendiri. Dan Sioyokin menyadari hal ini dengan sangat jelas. Di dalam hatinya bahwa Loseng bisa tinggal bersamanya itu hanya karena rasa tanggung jawab yang melekat padanya. Jadi Sioyokin dengan hati-hati menjaga hubungan ini dan dia tidak memiliki persyaratan untuk Loseng karena dia takut. Setelah rasa tanggung jawab Loseng dihilangkan, dia akan kehilangan segalanya. Bagaimanapun, wanita memang makhluk yang aneh.
Hanya dalam beberapa bulan saja, hubungannya dengan Loseng mengalami pembalikan yang begitu besar. Sekarang dia berjalan di atas es tipis, namun dia tetap menikmatinya. Setelah keduanya menyiapkan beberapa persiapan, mereka segera meninggalkan Jundian dan memasuki kota Yunhai. Kemudian mereka melangkah ke susunan teleportasi di kota Yunhai. Di bawah kilatan cahaya putih yang menyala-nyala, Shoyokin meraih lengan Loseng, dan mereka berdua tiba-tiba menghilang di saluran luar angkasa. Hanya saja, situasi di kota Tiangi tidak optimis, karena sejak aliansi bisnis dunia dan Jundian menyatakan perang terhadap sekte dewa jahat, para pedagang terus meninggalkan kota Tiangi sebelumnya. Selama 66 tahun, ada banyak pedagang di kota Tiangi yang sangat kaya. Para pedagang ini sendiri bukanlah pejuang. Bahkan jika mereka adalah pejuang, mereka hanya memiliki budidaya alam rahasia bawaan. Namun, kekayaan yang mereka kendalikan jauh lebih kaya daripada kekayaan pejuang. Bahkan para pejuang di alam kesengsaraan kekosongan tidak sekaya mereka. Lagi pula, seluruh aliansi bisnis dunia terdiri dari para pedagang ini. Para pedagang ini melakukan bisnis yang hebat, tetapi mereka tidak berdaya dalam perang sekte. Sekarang, perang telah diumumkan, sehingga banyak pedagang memilih untuk meninggalkan kota Tiangi untuk sementara dan mencari perlindungan di kota lain untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dan aliansi bisnis dunia juga bersedia bekerja sama dalam hal ini, karena bagi aliansi bisnis dunia, uang adalah fondasinya. Aliansi bisnis dunia yang mengontrol jalur kehidupan ekonomi. Jadi mereka tahu betul bahwa selama ada uang, akan ada pejuang yang bekerja untuk aliansi bisnis. Hal ini juga terjadi pada aliansi bisnis dunia. Dan karena alasan inilah, mengapa sekte ini dapat berkembang ke tingkat ke-6. Saat cahaya susunan teleportasi terus menyala, Loseng muncul di kota Tiangi bersama Shoyokin. Saat ini, banyak pedagang yang sedang mengantri untuk meninggalkan kota Tiangi melalui susunan teleportasi. Tapi mereka tiba-tiba melihat sekelompok pria dan wanita tampan muncul di sini, sehingga banyak orang juga memusatkan perhatian mereka. Loseng. Sebelum Loseng dan Shoyokin keluar dari susunan teleportasi, sebuah suara terdengar. Meskipun suaranya agak familiar, tetapi Loseng tidak dapat mengingat siapa orang itu. Dia melihat ke sumber suara dan melihat seorang pemuda tampan menatapnya sambil tersenyum. Aoxiang? Meskipun mereka terpisah lebih dari 2 tahun, Loseng masih mengenali orang di depannya secara sekilas. Dan dia adalah jenius tingkat dewa dari pedagang rumput Hulun yang telah berpartisipasi dalam konferensi seni bela diri bersamanya. Dan tujuan mereka ternyata sangat mirip. Baik untuk menghentikan formasi kultivasi iblis surgawi Cuisi dan membunuh si Mioling. Namun pada akhirnya, Aoxiang gagal dan kalah telak di tangan si Mioling. Bahkan dia hampir dilumpuhkan oleh si Mioling. Tapi sekarang, Loseng telah menyadari bahwa Aoxiang sebenarnya telah masuk tahap akhir dari alam pil ilahi. Dan mungkin hanya berjarak 1 garis tipis dari alam kesengsaraan kekosongan. Bagaimanapun, bakat Aoxiang juga tidak buruk. Meskipun dia adalah seorang pejuang yang mandiri, dia juga merupakan eksistensi terkemuka di wilayah tengah. Dalam hal keberuntungan dan peluang, jadi dia mungkin hanya 1 langkah di belakang Loseng dan Xiaoji. Jika itu bukan karena kekasihnya, dia mungkin menjadi pejuang mandiri yang kuat di masa depan. Apakah Anda sudah bergabung dengan aliansi bisnis dunia? Loseng bertanya. Aoxiang mengangguk, lalu tersenyum dan berkata, Anda telah memasuki tahap tengah alam kesengsaraan Void. Hingga saat ini, keduanya masih memiliki tujuan yang sama. Yang pertama adalah menyelamatkan adiknya dari Cuisi, dan yang lainnya adalah menyelamatkan kekasihnya dari Cuisi. Setelah melihat Loseng, Aoxiang sepertinya sedang dalam suasana hati yang sangat baik, dan dengan cepat berkata, Ikuti saya, Anda baru saja datang ke kota Tiangi, dan Anda tidak tahu situasi saat ini.
Loseng mengangguk, menyeret tangan Sioyokin dan meninggalkan suasana teleportasi bersama Oxiang. Kemudian terbang menuju markas aliansi bisnis di kota Tiangi. Apakah semua orang dari istana Yundian saya ada di markas aliansi bisnis? Loseng tiba-tiba bertanya. Meskipun Fehan telah memberitahu Loseng tentang situasinya, tapi detailnya tidak jelas bagi Loseng. Mata Oxiang berbinar, kemudian dia berkata, semua prajurit dari aliansi bisnis dunia dan Yundian telah bercampur dan hanya beberapa orang yang tersisa di markas dan kebanyakan dari mereka telah meninggalkan kota. Sekarang, perang sekte ini telah menemukan jalan buntu, tidak seperti yang dibayangkan Loseng. Faktanya, pertempuran antara prajurit tingkat atas belum dimulai, tetapi perang lokal sangat sengit. Hanya saja 2 hari yang lalu untuk melepaskan diri dari kota Ciuding, baik sekte Dewa Jahat maupun aliansi bisnis dunia juga telah kehilangan ribuan pejuang, yang sebagian besar adalah pejuang alam Dewa Penerangan. Tapi aliansi bisnis dunia dan Tianxia bahkan kehilangan 1 orang alam kesengsaraan Void. Sekarang kedua belah pihak sedang bertarung. Bukankah mereka semua dikendalikan di alam Dewa Penerangan dan alam pil ilahi? Mengapa beberapa prajurit alam kesengsaraan kekosongan bisa jatuh? Loseng bertanya dengan cemberut. Oxiang memiliki senyuman tak berdaya di wajahnya. Ini juga masalah terbesar yang mengganggu kita. Jelas, prajurit dibagi menjadi beberapa alam dan ada kesenjangan besar dalam budidaya antar alam. Oleh karena itu, selama perang sekte, mereka yang berada di alam kesengsaraan kekosongan seringkali hanya akan jatuh ke tangan para pejuang alam kesengsaraan kekosongan. Tapi kali ini, 2 orang dari Yundian dan aliansi pedagang dunia yang berada di alam kesengsaraan kekosongan jatuh ke tangan sekelompok prajurit alam Dewa Penerangan. Karena tidak masuk akal bahwa para pejuang di alam Dewa Penerangan bisa menimbulkan banyak ancaman bagi para pejuang di alam kesengsaraan Void, kecuali ada monster seperti Loseng. Lagi pola, tidak peduli berapa banyak prajurit yang ada di alam Dewa Penerangan, akan sulit bagi mereka untuk membentuk kekuatan gabungan untuk melawan seorang pejuang di alam kesengsaraan Void. Karena tidak sulit bagi 1 prajurit di alam kesengsaraan Void untuk membunuh 1000 prajurit di alam Dewa Penerangan. Bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan ribuan prajurit alam Dewa Penerangan, prajurit alam kesengsaraan virtual dapat melarikan diri, mengandalkan keunggulan kecepatan. Tapi kali ini, sekte Dewa Jahat menemukan metode pertarungan yang sangat aneh. Cara pembentukan ini agak mirip dengan formasi. Hanya saja ketika para pejuang di wilayah tengah membentuk formasi, seringkali hanya ada beberapa orang yang bergabung. Misalnya, 7 putra roh Void membentuk formasi bersama dengan 7 orang. Namun sekte Dewa Jahat telah menyatukan ratusan prajurit alam Dewa Penerangan. Tapi meskipun kekuatan metode pertarungan ini aneh, tapi itu dapat membunuh prajurit alam kesengsaraan kekosongan secara tidak sengaja. Jika menghitung para master dalam perang sekte ini, jumlah kedua belah pihak sebenarnya hampir sama. Aliansi bisnis dunia memiliki raksasa abadi yang kekuatannya tak terduga. Sekarang ada tambah Neng Yudi dan sekte Dewa Jahat juga memiliki Cuisi dan Busan. Dan mereka adalah 2 pria kuat di alam hidup dan mati. Adapun master di alam kesengsaraan kekosongan di kedua sisi, jumlahnya masih hampir sama. Awalnya beberapa master inilah yang memutuskan hasil perang sekte tersebut. Namun ketika sekte Dewa Jahat memiliki strategi unik ini, situasinya terbalik. Karena murid alam Dewa Penerangan yang awalnya hanya dapat memainkan peran kecil dalam perang sekte, sekarang peran ini cukup untuk merusak keseimbangan ini. Metode pertarungan semacam ini sangat ajaib. Ini pasti sesuatu yang Cuisi tidak bisa pikirkan. Bagaimana mereka melakukannya? Setelah mendengarkan kata-kata Oxiang, alis Loseng sedikit berkerut. Oxiang menghela nafas dan berkata, "Kami juga berpikir begitu.
Metode peperangan ini sangat matang, jadi pemimpin aliansi berspekulasi bahwa metode ini mungkin diturunkan dari 4 kerajaan dewa utama. 4 kerajaan dewa? Mata Loseng sedikit berkedip. Mungkinkah? Ya, kemungkinan besar ada kerajaan dewa yang berdiri di belakang sekte dewa jahat, kata Ocean dengan sangat yakin. Loseng tiba-tiba teringat akan gadis suci dan pangeran kerajaan dewa di makam abadi Tianmo. Ketika Loseng membunuh pangeran kerajaan dewa, gadis suci kerajaan dewa bersumpah untuk membalas dendam padanya. Selain itu, lelaki tua di belakang gadis suci kerajaan dewa juga berjanji untuk memberikan Wusan salinan bagian dalam dari pedoman 5 racun, karena Wusan membantu gadis suci kerajaan dewa untuk menghilangkan kutukan yang diterimanya. Meskipun wilayah tengah dipisahkan dari 4 kerajaan dewa utama oleh lautan bintang yang bergejolak, tapi ada kemungkinan beberapa dari mereka benar-benar memasuki wilayah tengah. Oke deh kakak, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih yang sudah selalu mendukung channel Mimin. Semoga kakak semua selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin.